Oke, selamat malam Pak Irjen Riki Sitohang. Ketemu lagi nih Pak. Izin Pak untuk menanyakan hal yang menarik kemarin terkait putusan yang di eh, putusan Harvey Muiz nih Pak. Seperti apa nih melihatnya 6,5 tahun ya? 6,5 tahun nih. Seperti apa nih melihatnya nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kembali lagi bergulir hal-hal yang menurut hemat saya juga menyakitkan bagi masyarakat pada umumnya ya. Tentang jatuhnya vonis terhadap Harvey Muiz, yang mana jaksa menuntut kalau nggak salah itu 12 tahun, tapi divonis oleh hakim 6 tahun 5 bulan misalnya. Saya juga nggak paham juga alasan daripada hakim memvonis seperti ini. Saya yakin bahwa seluruh masyarakat ini pasti merasa bersedih, ya, merasa tidak terima dengan putusan tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ada apa di balik ini kok? Tindak pidana korupsi yang jelas-jelas sudah merugikan negara sampai ratusan triliun hanya divonis seperti itu. Apapun posisinya, apakah dia turut serta, apakah itu aktor intelektual atau penyertaan, tapi jelas-jelas bahwa yang mereka lakukan ini betul-betul sangat menyakitkan, menguras uang rakyat dengan cara yang tidak halal. Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa kembalikan itu uang-uang yang dikorupsi. Tapi bagi saya pribadi bukan hanya dikembalikan, dikembalikan uangnya dan harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Pernah saya sampaikan bahwa kalau di luar negeri, di Cina saya kasih contoh, tindak pidana korupsi itu nggak ada ampun. Hukum tembak mati langsung di tempat. Tapi di Indonesia ini miris banget. Akhirnya semakin suburlah tindak pidana korupsi di negara kita. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, makin menderita. Nah, yang kaya ini dengan menghalalkan segala cara menguras uang negara, menguras uang rakyat. Ini yang sangat kita sesalkan. Saya lihat jaksa melakukan banding. Menurut hemat saya, kalau jaksa melakukan banding itu tolong berikan juga sanksinya itu tidak seperti itu juga. Saya hanya miris melihat gini ya, vonis 12 tahun, alasannya apa sih? Kok yang hanya sekian miliar kok vonisnya itu 18 tahun, ada yang 20 tahun, nah ini ratusan triliun. Dan yang dikejar cuma Harvey Muiz. Kemudian yang lain-lain kemana? Masa dia bisa berdiri sendiri menyelesaikan pokok permasalahan di dalam tindak pidana korupsi ini? Harus ditelusuri, ya, ditelusuri kemana larinya semua uang negara ini. Sehingga betul-betul kalau mau mengucapkan hampir 300 triliun harus bisa dibuktikan. Kita lihat rentang waktu dari mulai kalau nggak salah 2016 sampai sekarang sudah berjalan ini. Sehingga dihitung akumulasinya sekian. Dikejar aja manusia-manusia ini semua. Kemana mereka lakukan ini? Siapa sahabat yang melakukan koordinasi atau kolaborasi tentang masalah ini? Itu kira-kira menurut hemat saya, ya saya pribadi juga merasa ya sedih, miris. Akibatnya nanti apapun yang akan dilakukan oleh pejabat-pejabat negara kita ini tidak akan bisa membangun negara kalau masih subur pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini. Kira-kira begitu rekan-rekan ya. Jadi artinya kembalikan yang bertobat asal kembalikan hasil curian diam-diam gitu, itu gimana tuh, pro dan kontra atau gimana sih? Nah, baik, dikembalikan diam-diam, transparan aja biar masyarakat tahu. Nanti kalau dikembalikan nanti diam-diam, ya kalau seandainya dia korupsi 10 triliun diam-diam kasih 3 triliun, aman dia. Nah, kalau menurut saya itu sita asetnya semua. Yang mana yang berasal dari tindak pidana korupsi harus dihabisin, sehingga faktor penjeraan bagi orang lain. Kembali lagi kepada masalah vonis ini,
Kenapa sih semakin kita pengen memberantas tindak pidana korupsi tapi sanksi hukumnya kok makin ringan? Lama-lama nanti toh juga kan segini, nanti dapat revisi cuma 3 tahun aja, rusak semuanya. Ya semakin suburlah korupsi ini. Ini tolong pemerhati, punggawa hukum betul-betul mencermati ini. Aduh, tolonglah masyarakat yang di bawah itu sangat mendambakan keadilan juga. Nanti akhirnya apa memang dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah ini jadi berlaku. Ya karena faktanya seperti ini. Nanti hanya mencuri sepeda motor atau mencuri mobil 8 tahun. Yang kayak gini hanya 6 tahun. Gak adil, ya. Gak adil menurut hemat saya. Saya juga seorang pemerhati hukum, saya juga mantan penyidik juga merasa sedih. Kalau saya dulu itu kalau seperti saya melakukan tindakan ini nggak ada ampun. Karena bagi saya kalau tindak pidana korupsi itu sudah betul-betul perbuatan biadab yang merugikan negara. Itu menurut saya. Ya. Udah. Jadi terkait netizen nih yang rame yang terkait putusan itu sebenarnya kan jaksa nanti kan akan banding lagi itu kemudian itu gimana kemudian apakah ada putusan akan beda putusan itu akan atau seperti apa kemudian? Saya nggak tahu itu keputusan beda atau enggak, nanti kan tergantung vonisnya. Tapi siogianya dengan jaksa naik banding, ini harus diberikan sanksi kalau bisa ya divonis tadi dituntut 12 tahun, vonisnya lebih naik lagi. Saya masih ingat Joko Susilo. Iya. Ya, divonis 12 tahun karena dia banding dinaikin jadi 18 tahun. Harusnya begitu gitu loh. Nggak ada urusan kalau memang pelaku-pelaku pengemplang uang negara itu kenapa dikasih ampun? Nanti akibatnya semakin subur ini, ya. Semakin subur. Saya juga mantan pejabat negara, tapi sedih kalau saya melihat kayak gitu loh. Kenapa sih harus mempermainkan uang rakyat? Kenapa sih harus mengkebiri uang rakyat? Kenapa sih pejabat-pejabat yang sudah kenyang kok masih kurang kenyang? Kok masih juga pengen kaya? Emang dibawa mati tuh? Nggak dibawa mati juga. Toh juga kita dikubur 2 kali 3 sudahlah. Kalau kita pengen membangun negara jangan seperti itulah. Negara bukan hanya milik perorangan, tapi negara milik daripada seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira gitu. Ini terakhir mungkin Pak Wawan, ini mengenai omongan Menteri Hukum soal wacana denda damai ampuni koruptor tuh gimana tuh? Denda damai? Yang obrolan Mahfud MD. Apa itu kira-kira? Salah